Bangsa Indonesia memang telah memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Tetapi hal tersebut bukanlah akhir dari perjuangan. Justru saat itulah dimulai perjuangan yang lebih mulia, bagaimana mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia menghadapi berbagai ujian dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain harus menghadapi Belanda dengan serangkaian perang dan berbagai perundingan, bangsa Indonesia juga diuji dengan berbagai konflik dan pergolakan di berbagai daerah di Indonesia. Jika dikategorikan, konflik dan pergolakan tersebut dibagi menjadi 3 macam, yaitu disebabkan karena konflik ideologi, konflik kepentingan, dan konflik karena sistem pemerintahan. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Perlu diketahui bahwa menurut Herbert White, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan terutama dapat dilihat sejak pemilu tahun 1955 terbagi dalam 5 kelompok, yaitu nasionalisme radikal diwakili antara lain oleh PNI, kemudian Islam diwakili oleh NU dan Masyumi, komunisme diwakili oleh PKI, sosialisme demokrat diwakili oleh Partai Sosialis Indonesia, dan tradisionalis Jawa diwakili oleh Partai Indonesia Raya, kelompok teosofis, dan birokrat pemerintah Pamung Praja. Pada masa itu, kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. 2. Peristiwa konflik pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan vested interest. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, Republik Maluku Selatan, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS, dan peristiwa Andi Aziz semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan Kenil atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRRI dan Perpesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan terbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, atau negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun, makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi melulu memihak Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal ini yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Perpesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintah pusat.